Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feristi Hadi dengan NRP 50012211117. Di sini saya ingin membahas tentang laporan yang saya buat, yakni laporan tentang penentuan epicentrum gempa untuk memenuhi tugas setengah semester dari mata kuliah sismologi. Baik, di sini kita melakukan penentuan epicentrum dari gempa. Lalu gempa itu sebenarnya apa dan kenapa gempa itu dapat terjadi? Gempa yaitu merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di mana fenomena tersebut biasanya terjadi karena adanya pertemuan dari dua lempeng ataupun bisa dari aktivitas dari manusia itu sendiri. Yang dimana untuk secara geologis gempa dapat terjadi karena pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah litosfer yang menimbulkan gelombang seismik. Lalu juga untuk kegiatan manusia seperti pertambangan, fracking, dan juga uji coba bahan peledak juga dapat menyebabkan terjadinya gempa. Yang dimana titik awal dari keluarnya gempa atau keluarnya energi gempa itu disebut dengan hipocenter, sedangkan permukaan tanah yang di atasnya hipocenter tersebut merupakan epicentrum. Lalu gempa sendiri juga dipengaruhi banyak oleh sesar aktif yang di mana tersebut juga ada sesar normal atau sesar terbalik dan juga sesar yang mendatar. Lalu selanjutnya gempa yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu adalah energi yang dilepaskan oleh gaya tektonik yang di mana gempa bumi terjadi pada patahan atau garis batas dari lempeng yang dimana lempeng tersebut ketika berinteraksi akan melepaskan energi, yang mana energi tersebut akan dikeluarkan semacam ya atau berupa gelombang kompresi secara bergantian yang memampatkan dan melepaskan batuan ke arah pergerakan gelombang, yang dimana gelombang ini disebut dengan gelombang seismik, yang dimana gelombang seismik dapat melambat karena adanya deformasi struktural, tarikan, ataupun tekanan karena adanya sifat elastisitas dari lapisan kerak bumi. Gelombang seismik ini membawa energi, kemudian menjalankan energi ke segala arah ke seluruh bagian di permukaan bumi. Lalu gelombang seismik sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan arah lambatannya dan juga jenis medium yang dilaluinya. Gelombang yang menjalar ketika gempa berlangsung dapat dibedakan menjadi dua, yakni body wave dan juga surface wave. Yang dimana untuk body wave ini gelombangnya juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Lalu untuk surface wave juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu gelombang Rayleigh dan juga gelombang Love. Untuk gelombang P sendiri pada body wave, ya itu merupakan gelombang tercepat dan merupakan gelombang gelombang kompresi di mana partikel bumi bergerak maju mundur. Baratnya semacam getaran itu. Lalu gelombang S itu lebih lambat daripada gelombang P, yang merupakan gelombang P itu adalah gelombang geser, yang mana gelombang S ini hanya dapat melewati medium berupa padatan, dan mana ketika untuk mengukur seberapa cepat gelombang itu datang, ada seismograf, gelombang P ini pastinya lebih dulu daripada gelombang S. Lalu selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, gelombang pada gempa memiliki kecepatan yang berbeda-beda tergantung dengan jenis gelombangnya. Yang mana gelombang P memiliki pergerakan longitudinal, ya, longitudinal ada transversal dan juga longitudinal. Dan di sini gelombang P sebagai untuknya gerakan atau osilasi longitudinal, yang dimana partikel-partikel dalam benda padat akan bergetar sepanjang sumbu perambatan dari gelombang P, yang dimana kecepatan gelombang P dapat dilihat pada persamaan satu ini.
Tipikal dari kecepatan gelombang P dalam gempa bumi berada pada kisaran 5 hingga 8 kilometer per sekon, yang dimana ketika melewati wilayah interior dari bumi kurang dari 6 kilometer per sekon dan di gerak bumi mencapai 13,5 kilometer per sekon pada mantel atau mesosfer. Lalu untuk kecepatan gelombang es sendiri dapat dilihat pada persamaan kedua ini, yang dimana kecepatan gelombang es hanya berupa gelombang geser, yang dimana kecepatannya ini hanya bergantung pada modulus geser dan juga densitas dari medium yang dilewati. Selanjutnya, dengan mengetahui kecepatan dari setiap gelombang P dan juga gelombang S, maka titik epicentrum gempa yang berupa titik awal mula terjadinya gempa untuk analisis seismik yang merupakan aspek-aspek yang sangat penting dalam ilmu geofisika dan juga mitigasi bencana, yang dimana tujuan dari mencari epicentrum gempa ini untuk menganalisis dan memahami sumber dan karakteristik dari gempa itu sendiri, sehingga dapat memperkirakan potensi dampaknya terhadap permukaan bumi dan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa. Yang dimana dengan mengetahui lokasi epicentrum secara akurat memungkinkan untuk memahami di mana terjadinya pergerakan lempeng, tektonik, atau aktivitas geologi yang terjadi. Yang mana ini penting untuk mengetahui daerah yang akan mengalami dampak paling parah. Lalu untuk metodologi dari analisis ini, yang pertama untuk alat dan bahan yang sudah pasti yaitu laptop, laptop atau komputer yang terinstall aplikasi MATLAB. Untuk untuk aplikasi MATLAB ini akan digunakan untuk menentukan waktu datangnya gelombang P dan juga gelombang S berdasarkan data-data dari stasiun yang sudah ada. Lalu untuk sebuah file Excel untuk menampung sementara dari hasil data yang sudah diberikan oleh MATLAB, dan juga yang terakhir berupa aplikasi Iris untuk dapat menentukan epicenter dan juga titik-titik dari stasiun. Lalu langkah kerja dari analisis ini, yang pertama yaitu mengumpulkan dan memproses data seismik yang dimulai dengan mempersiapkan program MATLAB yang digunakan untuk memplot data gelombang, yang di situ ada file dengan format EW yang merupakan timur barat, NS, utara selatan, dan juga UD yang up down atas bawah. Di mana ketiga file ini mewakili setiap arah mata angin, ya kecuali UD yang mewakili apa bentuk dari gelombang atas bawah dari, dan yang mana ketiga file ini didapatkan dari 5 stasiun seismik yang berbeda, yang dimana data mentah dari 5 stasiun ini akan diinput ke dalam program MATLAB. Setelah itu, program MATLAB akan menghasilkan plot gelombang seismik untuk setiap komponen arah di masing-masing stasiun. Ini ya, setelah penentuan waktu tiba gelombang, hasilnya akan ditampilkan ke command Windows dari MATLAB, yang kemudian data tersebut dapat disalin ke Excel untuk sementara waktu, yang di yang dimana data-data tersebut dapat berupa waktu datangnya gelombang P, gelombang S, lalu selisih waktu datangnya gelombang P dan juga gelombang S. Lalu di sini juga mendapatkan nilai R atau istilahnya radius dari terjadinya gempa. Lalu ada persamaan yang digunakan, ya yang di sini untuk mencari R ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, R di sini merupakan radius dari datangnya gempa dari stasiun. Lalu masuk ke hasil dan juga pembahasan, yang dimana pada analisis data di sini, data yang telah kami peroleh saat melakukan plot grafik pada setiap stasiun akan didapatkan waktu tempuh dari gelombang P dan juga gelombang S dalam menuju titik lokasi stasiun, yang dimana waktu tempuh dari gelombang P dan juga gelombang S dapat dilihat pada tabel 1 ini. Selanjutnya untuk analisis grafik, yang mana ada outputan dari program MATLAB ini berupa grafik ya,
yang merupakan grafik osilasi dari gelombang P dan juga gelombang S, yang dimana grafik dapat dilihat pada gambar 1 dan juga gambar 5. Sampai dengan gambar 5 maksud saya. Lalu masuk ke pembahasan yang dimana di sini ada pengantar daripada gempa itu sendiri yang merupakan akibat pelepasan energi tektonik yang dikeluarkan oleh bumi, yang dimana energi tersebut akan mengalir sepanjang material bumi dan terbagi-bagi menjadi beberapa jenis gelombang, yang dimana ada body wave dan juga surface wave. Lalu dalam melakukan penentuan epicentrum gempa menggunakan software MATLAB ini, epicenter dari gempa dapat ditentukan dengan menggabungkan informasi dari beberapa stasiun. Dalam kasus ini kami menggunakan 5 stasiun, yang dimana kelima stasiun ini menentukan kecepatan dari gelombang P dan juga gelombang S, kecepatan datang maksud saya, yang dimana dari kecepatan gelombang tersebut akan dicari selisih selisih dari datangnya gelombang P dan juga gelombang S. Selisih waktu diterimanya sinyal datangnya gelombang P dan juga gelombang S. Ya. Lalu setelah mengetahui selisih tersebut dapat diketahui lingkaran yang berupa radius terjadinya gempa. Nah, di mana lingkaran-lingkaran ini akan menunjukkan seberapa jauh sumber gempa dari setiap stasiun. Yang mana batasan tersebut dicari pada setiap stasiun dan mendapatkan irisan dari lingkaran yang saling memotong satu sama lain, di mana titik perpotongan tersebut merupakan titik epicentrum daripada gempa. Lalu berdasarkan analisis penentuan epicentrum gempa pada 5 stasiun menggunakan MATLAB ini, di mana pada penurunan epicentrum ini dicari titik-titik potong yang sudah saya jelaskan tadi, yang di mana hasil titik potong tersebut akan dibandingkan dengan data referensi dari NIED yang merupakan epicentrum utama atau epicentrum yang sudah pasti dari dari alat yang lebih canggih tentunya daripada MATLAB, yang di mana pada NIED ini koordinat epicenter tercatat pada 39,4 derajat LU dan juga 141,9 derajat BT. Sementara untuk hasil MATLAB berdasarkan titik perpotongan dari kelima lingkaran memiliki hasil yang memiliki sedikit bergeser dari titik utama NIED, yang di mana titik epicentrum gempa berdasarkan NIED dan titik epicentrum berdasarkan MATLAB bisa dilihat pada lampiran satu ini. Lalu di sini terdapat juga dibandingkan antara NIED dan juga MATLAB, yang di mana menunjukkan adanya kesamaan dalam hal pola-polanya. Namun terdapat perbedaan pada jarak meskipun tidak banyak, seperti pada stasiun MYG 001 yang ini ya, yang kuning ini tengah, yang dimana terdapat miss dalam irisannya. Meskipun begitu, posisi epicenter yang ditujukan metode menggunakan MATLAB ini tetap berada tidak jauh dari titik utama terjadinya gempa yang berdasarkan NIED. Hal tersebut Hal tersebut mungkin dapat terjadi karena beberapa hal seperti ketidakakuratan dalam menentukan osilasi awal terjadinya gelombang P dan juga gelombang S, yang mana itu akan mempengaruhi lingkaran-lingkaran yang akan tercipta untuk radius dari setiap stasiun, dan juga penentuan stasiun yang di sini mungkin hanya 5, seharusnya bisa lebih banyak untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Lalu hasil yang didapatkan juga tidak jauh dari hasil NIED, yang mana ini menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup tinggi menurut saya, yang mana hasil ini menegaskan bahwa metode yang digunakan saat ini, yang mana menggunakan software MATLAB, sudah cukup akurat untuk memperkirakan lokasi epicenter. Meskipun dengan beberapa batasan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ketelitian yang bisa lebih dioptimalkan dalam hal banyaknya stasiun, ataupun menggunakan referensi referensi yang benar-benar pasti untuk dapat menentukan titik awal titik terjadinya gempa dengan cukup akurat.
Lalu didapatkan kesimpulan dari beberapa percobaan analisa epicentrum gempa ini, yang mana hasil yang didapatkan cukup akurat dalam menentukan epicentrum gempa, di mana posisi epicenter yang didapatkan dari pemotongan 5 lingkaran menunjukkan kesesuaian yang baik dengan data epicenter dari NIAD yang digunakan sebagai pembanding. Secara spesifik menggunakan 5 stasiun seismik pada analisa menggunakan MATLAB ini memperkuat keandalan, meskipun ini juga dapat diperkuat lagi dengan menambahkan stasiun. Lalu keakuratan metode ini dipengaruhi juga dengan ketepatan dari memplot grafik awal mula terjadinya osilasi pada gelombang P pada setiap stasiun dan juga gelombang S tentunya, yang dimana perbedaan kecil dalam perhitungan waktu dapat menyebabkan pergeseran dari lingkaran yang sudah diplot, yang dimana itu dapat cukup signifikan dalam hasil akhir yang nanti akan didapatkan. Lalu di sini ada beberapa rekomendasi yang dari hasil analisis ini, mungkin peningkatan mungkin peningkatan ketelitian dalam catatan waktu yang tiba dari gelombang yang datang ya, serta penggunaan metode atau waktu bantu visualisasi tambahan yang lebih canggih untuk memperkecil margin dari keeroran. Dan di sini juga terdapat implikasi dari temuan bahwa metode manual yang digunakan untuk menentukan epicentrum ini, yang di sini menggunakan software MATLAB, masih cukup layak ya untuk digunakan dalam analisis seismologi, yang dimana meskipun begitu untuk kasus nyatanya mungkin diperlukan alat-alat yang lebih canggih untuk dapat menentukan posisi epicentrum dengan benar, dan juga mengurangi kesalahan, dan agar agar proses tanggap darurat lebih cepat dilakukan. Baik, mungkin mungkin cukup itu penjelasan dari laporan yang saya gunakan untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah seismologi. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.